Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pagi, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia di pertemuan yang sekian ini ya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pagi ini agar bisa lancar sampai selesai. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ibu presentasi terlebih dahulu ya kehadirannya. Laila hadir. Laila Nur Aziza. Hadir, Bu. Salma Rosita hadir. Hadir, Bu. Oke. Oke. Hadir semua ya hari ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, kita ulas terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat kita sebelumnya belajar tentang apa? Tentang teks fabel, Bu. Ya, teks fabel. Bagian apanya yang dibahas pada kemarin? Mengenai apa dari fabel yang dibahas? Mengenai pengertian fabel Ya, terus? sama amanat. Ya, terus apa lagi? Yo, udah banyak loh yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mbak Salma, Itu, Bu, yang apa Mbak? Gimana Mbak Leila? itu yang saya ingat, Bu. Oh ya, kalau Mbak Salma, apa yang diingat dari pertemuan sebelumnya? Unsur-unsur intrinsik, Bu. Ya, ada apa aja? Usulkan nggak? Apa ya? Unsur intrinsik fabel? Ya, benar ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri-ciri umum fabel termasuk unsur-unsur intrinsiknya. Ada yang masih ingat nggak ciri-ciri fabel itu salah satunya apa? Ciri yang paling membedakan dengan prosa yang lainnya? Tokohnya binatang, Bu. Ya, terus? Tokohnya dianggap seperti Manusia, Bu. Ya, bicara dan melakukan kegiatan layaknya manusia begitu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai, nah ini adalah kompetensi yang akan kita pelajari hari ini atau yang akan kita capai pada hari ini, yaitu menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar gitu ya, sesuai dengan buku yang kita pakai, buku dari Mendikbud. Maka yang kita pelajari adalah cerita fabel. Jadi nanti kita akan belajar menceritakan kembali isi cerita fabel seperti itu. Nah, mengapa kita harus mempelajari materi ini? Ada yang ingin berpendapat? Mengapa kita harus menceritakan kembali? Kita harus belajar menceritakan kembali cerita fabel. Untuk meningkatkan rasa percaya diri, Bu, ketika Oh, kita harus berbicara di depan umum. bagus. Ada lagi? Yang lainnya? Tuh. Mas Salma mungkin? Sama kayak Mbak Laila, Bu. Ya. Selain itu kan juga kita kan jadi bisa berlatih berbicara di depan orang lain gitu ya. Kan kalau kita bercerita pasti kan kita ada pendengarnya gitu. Jadi kita bisa berlatih
menyampaikan informasi dengan baik gitu. Terus selain itu juga memperkaya pengetahuan kita. Terus juga bisa digunakan untuk menasihati seseorang agar tidak tersinggung, gitu juga bisa ya. Banyak sekali manfaatnya yang akan kita peroleh ketika kita bisa menceritakan kembali cerita Fadil dengan baik gitu ya. Nah, lalu kita hari ini akan belajar mengenai yang pertama. Agar kita bisa praktik menceritakan kembali isi cerita Fadil, kita pertama harus dulu menelaah tokoh, watak tokoh, dan rangkaian peristiwa. Kemudian baru kita akan praktik menceritakan kembali Fabel. Tuh. Jadi nanti kita sistem belajarnya adalah yang pertama kita akan menelaah tokoh dan watak tokoh dan rangkaian peristiwa Fabel dulu. Nanti setiap peserta atau setiap siswa akan bagikan teks Fabel itu ya melalui grup WhatsApp. Setelah itu silahkan nanti kalian menelaah tokoh, watak tokoh dan rangkaiannya. Silahkan kalian tulis hasil telah kalian ke lembar kerjanya. Yang lembar kerja yang saya bagikan gitu ya. Setelah itu nanti kalian akan giliran maju satu persatu untuk menceritakan kembali cerita Fabel yang telah kalian baca dan telah tadi. Nah, berdasarkan hasil telah kalian dan juga nanti akan kita gunakan media gambar berseri. Nanti saya akan menampilkan gambar berseri di sini di share screen. Itu nanti kalian bisa bercerita dengan memperhatikan gambar berseri dan juga hasil analisis kalian. Seperti itu. Ada yang dipertanyakan untuk proses pembelajaran kita hari ini? Belum, Bu. Belum, oke. Baik, sebelum ini saya akan membagikan memperlihatkan kalian sesuatu. Sudah, Bu. Oke, silakan disimak ya, diperhatikan. Dongeng, jangan lupa Oke. ya, subscribe dulu, mulai ceritanya. Di sebuah hutan, hiduplah seekor singa, raja hutan yang gagah, besar, berotot, lebat, dan dia disegani oleh binatang-binatang lain. Merasa dia adalah binatang yang paling hebat. Siang itu adik-adik, sang singa tertidur lelap di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba ada seekor tikus kecil yang berlari-lari di tengah hutan, dan tanpa sengaja tikus kecil itu menabrak tubuh sang singa dan membuat sang singa kaget dan terbangun. Aduh, aku lagi enak-enak tidur. Siapa yang membangunkanku ini? Rupanya di depan singa sudah ada tikus kecil tadi yang sekarang kaget juga dan ketakutan. Tikus kecil berkata, "Maafkan aku, yang menabrak kamu adalah aku, Om Singa, tapi aku nggak sengaja. Maaf ya." Sang singa kemudian berkata, "Tidak sengaja. Aku ini sedang enak tidur dan kamu menabrak hidungku. Aku kaget dan terbangun sekarang. Dan sekarang, perutku lapar." Tiba-tiba adik-adik, singa itu menangkap ekor tikus kecil dan mengangkatnya ke atas. Singa membuka mulutnya lebar-lebar. Dan menurunkan tikus kecil ke dalam mulutnya. Tikus kecil langsung teriak, "Jangan!" Kenapa jangan? Aku kan tidak sengaja. Aku minta maaf. Lepaskan aku, Om Singa. Tapi aku lapar. Tapi kan aku nggak sengaja. Nanti kalau kamu memaafkanku dan melepaskanku, mungkin suatu hari nanti aku
mendengar tikus kecil itu, sang singa heran dan tertawa adik-adik. Dia bilang, apa katamu? Suatu hari nanti, kamu mungkin akan menolongku. Iya. Apa aku tidak salah dengar? Maksudmu suatu hari nanti mungkin tikus kecil seperti kamu akan menolong singa yang besar dan gagah seperti aku? Iya. Rupanya singa heran adik-adik. Dia berpikir mana mungkin singa yang besar dan gagah perkasa akan ditolong oleh tikus kecil. Singa itu berkata lagi, ternyata kau lucu juga tikus kecil. Ya sudahlah kalau begitu, aku memaafkanmu. Sekarang pergilah. Sang singa kemudian melepaskan tikus kecil adik-adik. Tikus kemudian berterima kasih kepada singa dan dia pergi melanjutkan perjalanan. Hari berganti hari. Tiba-tiba hutan hari itu digegerkan oleh suara teriakan minta tolong yang sangat keras. Tolong! 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 Semua binatang kaget tadi mendengar suara itu. Banyak yang tidak mengenali suara siapa itu ya. Tapi tikus kecil yang sedang berada di semak belukar mendengar suara itu dan mengenalinya. Dia bilang, aku mendengar suara teriakan minta tolong. Sepertinya aku kenal suara ini. Ini kan suara singa. Sepertinya dia butuh pertolongan. Kecil bergegas berlari sekencang-kencangnya dari menuju sumber suara itu. Dan tidak berapa lama dia menemukan singa sedang terjerat tali temali jebakan para pemburu dan singa itu tidak bisa melepaskan diri. Wah, benar. Singa sedang butuh pertolongan. Sebentar, singa. Mendengar suara itu, singa melihat ke bawah. Tikus? Iya. Tikus kecil? Iya. Kamu mau ngapain ke sini? Aku ingin menolongmu. Menolongku? Tikus kecil, jangan. Sudah. Jangan membuat lucu lagi. Kamu memang lucu. Tapi aku sekarang sedang butuh pertolongan. Tolong. Iya, makanya aku kesini. Aku mau menolongmu, singa. Menolong bagaimana? Aku akan melepaskan tali itu darimu. Aku akan mengisi tali itu sampai putus, kemudian kamu bisa melepaskan diri. Mendengar itu, singa tertawa lagi adik-adik. Tikus. Dengarkan baik-baik ya tikus kecil yang baik. Aku ini singa yang besar dan gagah. Aku punya gigi yang besar, gigi yang panjang, dan gigi yang sangat kuat. Juga tajam. Ini ya. Gigiku yang tajam ini saja tidak bisa memutuskan tali temali ini. Aku sudah berulang kali menggigit tali-talinya, tapi tidak bisa putus. Apalagi kamu, tikus kecil. Tapi adik-adik, tikus tidak menghiraukan perkataan singa itu. Dia langsung mengambil tali yang menjerat singa, kemudian menggigitnya perlahan-lahan dengan gigi kecilnya. Ternyata tali-tali itu pun bisa putus. Satu demi satu, tali-tali itu menggigit hingga sang singa bisa melepaskan diri
tikus kecil. Aku minta maaf telah meremehkanmu. Aku pikir karena kamu kecil, kamu tidak mungkin bisa menolongku. Ternyata kamu bisa menolongku. Terima kasih ya. Sama-sama. Sejak hari itu, adik-adik, sang singa pun menjadi sadar bahwa dia tidaklah boleh meremehkan binatang lain. Karena bahkan seekor tikus kecil bisa menolong seekor singa yang besar. Baik. Sudah menyimak dengan baik, teman-teman? Iya, Ibu. Sudah. Video apa tadi? Video apa tadi? Video tentang penceritaan fabel, Bu. Iya, tentang Dongeng fabel, betul ya. Apakah kira-kira kalian bisa menceritakan fabel juga seperti tadi? Ya. Jadi tidak, kira-kira. Gimana, Bu? Kira-kira kalian bisa nggak menceritakan cerita fabel juga? Belum bisa. Bisa. Yang lain bisa? Belum, Bu. Belum. Oke. Balik itu mari kita belajar menceritakan kembali isi cerita fabel, gitu ya. Setelah ini saya akan membagikan teks fabel ke kalian melalui WhatsApp group ya. Saya bikin ke WhatsApp group. Setelah itu nanti saya juga akan membagikan lembar kerja yang harus kalian isi. Itu. Jadi silahkan kalian membaca teks fabel yang telah saya bagikan ke grup. Setelah itu silahkan dianalisis tokoh, watak tokoh, dan rangkaian peristiwanya. Inti-inti dari rangkaian peristiwa yang penting atau pokok gitu. Nah, masih ingat kan pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang tokoh dan juga peristiwa, rangkaian peristiwa? Ya. Iya, Bu. Ya, jadi itu ya. Silahkan saya bagikan ke grup dulu. Oke, sudah saya bagi ya untuk teksnya dan juga lembar kerja yang harus kalian isi. Silahkan kalian kerjakan. Butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan, anak-anak? Butuh waktu berapa menit? $20, Bu. Oh, lama banget, lama sekali. Jangan terlalu lama. 10 menit ya. Ya. Ya, nah, nanti jika ada yang kebingungan, silahkan ditanyakan kepada saya, gitu ya. Oke, dimulai dari sekarang. Bagaimana Mbak Ella? Apakah ada kesulitan dalam menganalisis tokoh, watak tokoh, dan urutan peristiwanya? Kalau saya sendiri belum ada, Bu. Oke. Dapat ceritanya tentang apa ini Mbak Ella? Ceritanya dapat berjudul apa ceritanya? Yang didapatkan Mbak Ella? Oh, untuk cerita fabel yang didapatkan saya itu berjudul Kancil dan Buaya, Bu. Ya. Ini sudah sampai mana? Menganalisis sampai apa? Sampai ini unsur intrinsik sudah,
memasuki unsur ekstrinsik. Oh ya, cukup itu ya. Yang dianalisis cukup tokohnya, kemudian kata tokoh dan rangkaian peristiwanya saja, karena yang dibutuhkan dalam menceritakan kembali cukup itu tuh sudah cukup, tidak perlu amanat gitu ya. Oh. Ya, Iya, Bu. akan dilanjutkan. Kalau Mbak Salma sampai mana? Sudah hampir selesai, Bu. Nah, terus judulnya apa Mbak Salma? Judulnya Kancil dan Siput. Oh iya, silakan dilanjutkan. Sudah, Bu. Mbak Lena juga sudah? Sudah, Bu. Baik. Setelah ini saya akan mengirimkan gambar berseri ke grup WhatsApp juga ya. Nah, silahkan kalian mengaitkan antara gambar berseri dengan rangkaian peristiwa atau urutan peristiwa yang telah kalian analisis tadi, gitu ya. Nah, itu nanti silahkan kalian menceritakan kembali dengan menggunakan bantuan media berseri yang akan saya tampilkan di share screen ini nanti, gitu. Nah, silahkan kalian mempelajarinya. Butuh waktu berapa menit ya? 5 menit cukup ya? Cukup 5 menit untuk ini mengaitkan gambar berseri yang saya berikan. Ya, cukup. Oke, baik, saya kirim ya ke grup ya. Oh iya, ini nanti selama kalian menceritakan kembali, saya akan menilai keterampilan kalian dalam menceritakan kembali. Ada 5 aspek yang akan saya nilai, yaitu yang pertama ada intonasi, yang kedua ada kejelasan, yang ketiga adalah ketepatan isi dengan yang kalian ceritakan, kemudian yang keempat ada kejelasan pelafalan, dan kelima adalah ada kepercayaan diri kalian. Itu ya, silahkan kalian berlatih selama 5 menit. Kemudian setelah itu silakan kalian tampil untuk menceritakan kembali isi teks cerita novel sesuai dengan yang kalian dapatkan dengan bantuan gambar berseri yang akan saya tampilkan nanti. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, waktu untuk mempelajari menceritakan kembali sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Pak, sudah selesai? Cukup untuk berartinya? Apa masih perlu waktu?
Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Baik, sekarang silakan kalian menceritakan kembali isi cerita fabel yang telah kalian dapatkan. Saya ingatkan kembali aspek penilaiannya. Yang pertama ada intonasi, yang kedua kejelasan pelafalan, yang ketiga ketepatan isi, yang keempat kepercayaan diri, dan yang kelima adalah kesesuaian atau keutuhan alurnya, gitu ya. Siapa dulu yang mau mulai? Silahkan saya tunjuk ya kalau tidak ada yang mau maju. Silahkan Mbak Laila. Bentar, saya tunjukkan dulu gambarnya. Silahkan Mbak Laila. Oh, sebentar. Nah, silakan Mbak Ella bisa mulai menceritakan kembali cerita fabel yang didapatkan. Kancil dan buaya kan tadi? Baik, Ibu. Ya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Ibu dan teman-teman? Sudah. Terdengar. Kancil dan buaya. Suatu hari, si kancil, binatang yang katanya cerdik itu, sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Dia hanya ingin mencari udara segar dan melihat matahari yang cerah bersinar. Di dalam hutan yang terlalu gelap karena pohon-pohon yang sangat lebat. Si kancil ingin berjemur di bawah terik matahari. Di sana ada sungai besar yang airnya dalam sekali Setelah sekian lama berjemur, si kancil merasa ada yang berbunyi di perutnya. Kruk, kruk, kruk. Wah, rupanya si kancil sudah lapar. Si kancil membayangkan betapa nikmatnya kalau ada makanan kesukaannya, yaitu ketimun. Namun, ada di seberang sungai. Bagaimana cara menyeberanginya ya? Si kancil berpikir sejenak. Tiba-tiba, si kancil melompat kegirangan dan berteriak. Buaya! Buaya! Ayo keluar! Aku punya makanan untukmu. Seperti itulah si kancil berteriak kepada buaya-buaya yang banyak tinggal di sungai yang dalam itu. Sekali lagi, kancil berteriak. Buaya! Buaya! Ayo keluar! Mau daging segar tidak? Tak lama kemudian, seekor buaya muncul dari dalam air. Buar! Siapa yang teriak-teriak siang-siang begini? Mengganggu tidurku saja. Hei, kancil, diam kau. Kalau tidak, aku makan nanti kamu, kata buaya kedua yang muncul bersamaan. Wah, bagus kalian mau keluar. Mana buaya yang lain? Kata si kancil kemudian. Kalau cuma 2 ekor, masih sisa banyak nanti makanannya ini. Ayo, keluar semua. Si kancil berteriak lagi. Ada apa, kancil? Sebenarnya, ayo, cepat katakan, kata buaya. Begini buaya, maaf kalau aku mengganggu tidurmu. Tapi aku akan bagi-bagi daging segar buat buaya-buaya di sungai ini. Makanya kalian harus keluar semua untuk menghabiskan daging-daging segar ini. Mendengar bahwa mereka akan dibagikan daging segar, buaya-buaya itu segera memanggil teman-temannya untuk keluar semua. Hai teman-teman semua, ada makanan gratis nih.
Ayo kita keluar. Pemimpin dari buaya itu berteriak memberikan komando. Tak berapa lama, bermuncullah buaya-buaya dari dalam air. Nah, sekarang aku harus menghitung dulu ada berapa buaya yang datang. Ayo, kalian para buaya, segera baris berjajar hingga ke tepi sungai di sebelah sana. Nanti aku akan menghitung satu persatu. Lalu, tanpa berpikir panjang, buaya-buaya itu segera mengambil posisi. Berbaris berjajar dari tepi sungai ke tepi yang lain, sehingga membentuk sebuah jembatan. Oke, sekarang aku akan mulai menghitung, kata si kancil yang segera melompat ke punggung buaya yang pertama sambil berteriak. 1, 2, 3. Begitu seterusnya, sampai terus meloncat dari punggung buaya yang satu ke buaya yang lain. Hingga akhirnya, si kancil sampai di seberang sungai, dan di dalam hatinya tertawa. Mudah sekali ternyata. Begitu sampai di seberang sungai, kancil berkata pada buaya, "Hai buaya-buaya bodoh, sebetulnya tidak ada daging segar yang akan aku bagikan. Tidakkah kau lihat bahwa aku tidak membawa sepotong daging pun? Sebenarnya, aku hanya ingin menyeberangi sungai ini, dan aku butuh jembatan untuk lewat. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih pada kalian, dan mohon maaf kalau aku mengerjai kalian," kata si kancil. Wah, sialan kancil nakal. Ternyata kita cuma dibohongi. Awas kau kancil ya, kalau ketemu lagi, saya makan kamu, kata buaya-buaya itu geram. Si kancil segera berlari menghilang di balik pepohonan dan menuju ke kebun Pak Tani untuk mencari ketimun makanan kesukaannya. Sudah, Ibu. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan teman-teman untuk Mbak Laila. Nah, lanjut ya. Selanjutnya silakan Mbak Salma. Baik, Bu. Kancil dan siput. Pada suatu hari, si kancil nampak ngantuk sekali. Matanya terasa berat sekali untuk dibuka. Si kancil nampak sekali menguap. Karena hari itu cukup cerah, si kancil merasa rugi jika menyia-nyiakannya. Ia mulai berjalan-jalan menelusuri hutan untuk mengusir rasa kantuknya. Sampai di atas sebuah bukit, si kancil berteriak dengan sombongnya. "Wahai penduduk hutan, akulah hewan yang paling cerdas, cerdik, dan pintar di dunia ini, di hutan ini. Tidak ada yang bisa menandingi kecerdasan dan kepintaranku." Dan dadanya, si kancil pun mulai berjalan. Ketika sampai di sungai, ia bertemu dengan seekor siput. "Hai kancil," sapa si siput. "Kenapa kamu teriak-teriak? Apakah kamu sedang bergembira?" tanya si siput. "Tidak, aku hanya ingin memberitahukan pada semua penghuni hutan kalau aku ini hewan yang paling cerdas, cerdik, dan pintar," jawab si kancil dengan sombongnya. "Sombong sekali kamu, kancil. Akulah hewan yang paling cerdik di dunia ini, di hutan ini." Siput. "Hahaha, mana mungkin," Dek kancil. "Untuk membuktikannya, bagaimana kalau besok pagi kita lomba lari?" tantang si siput. "Baiklah, aku terima tantanganmu," jawab si kancil. Akhirnya mereka berdua setuju untuk mengadakan perlombaan lari besok pagi. Setelah si kancil pergi, si siput segera mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong agar teman-temannya berbaris dan bersembunyi di jalur perlombaan dan menjawab kalau si kancil memanggil. Akhirnya, hari yang dinanti sudah tiba. Kancil dan siput pun sudah siap untuk lomba lari. "Apakah kau sudah siap untuk berlomba lari denganku?" tanya si kancil. "Tentu saja sudah, dan aku pasti menang," jawab si siput. Kemudian si siput mempersilahkan kancil untuk berlari dahulu dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana si siput. Kancil berjalan dengan santai
dan merasa yakin kalau dia akan menang. Setelah beberapa langkah, si kancil mencoba untuk memanggil si siput. "Siput, sudah sampai mana kamu?" teriak si kancil. "Aku ada di depanmu," teriak si siput. Kancil terheran-heran dan segera mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi, dan si siput menjawab dengan kata yang sama. "Aku ada di depanmu." Akhirnya si kancil berlari, tetapi tiap ia panggil si siput, ia selalu muncul dan berkata kalau dia ada di depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas dan nafasnya tersengal-sengal. Kancil berlari terus, sampai akhirnya dia melihat garis finish. Wajah Kancil sangat gembira sekali, karena waktu dia memanggil siput, sudah tidak ada jawaban lagi. Kancil merasa bahwa dialah pemenang dari perlombaan lari itu. Betapa terkejutnya si Kancil, karena dia melihat si siput sudah duduk di batu dekat garis finish. "Hai Kancil, kenapa kamu lama sekali? Aku sudah sampai dari tadi," teriak si siput. Dengan menundukkan kepala, si kancil menghampiri si siput dan mengakui kekalahannya. "Makanya jangan sombong. Kamu memang cerdik dan pandai, tetapi kamu bukanlah yang terpandai dan cerdik," kata si siput. "Iya, maafkan aku siput. Aku tidak akan sombong lagi," kata si kancil. Sudah, Ibu. Mohon maaf ya, tadi sempat keluar karena susah sinyal. Ini saya pindah tempat. Nah, Okay. beri tepuk tangan untuk Mbak Osi, teman-teman. Nah, ini kalian sudah menceritakan kembali isi cerita fabel. Bisa kalian menyampaikan perasaan kalian atau yang kalian rasakan ketika kalian menceritakan kembali isi cerita fabel. Silahkan, siapa yang mau mengungkapkan perasaannya atau pengalamannya ketika menceritakan kembali teks cerita fabel. Saya, Bu. Iya, silakan, Mbak Ella. Ya, kalau saya itu masih bingung pas bagian intonasinya itu tadi, Bu, kan nggak pas ya, sempat nggak pas gitu. Terus sama pembagian ininya, vokalnya, kalau misalnya perlu latihan lagi gitu ya, Bu. Kalau saya itu kayak masih susah untuk membagi-bagi suara menjadi yang berbeda-beda gitu. Apalagi kalau misalnya tokohnya itu banyak, merasa kesusahan seperti itu, Bu. Nah, gimana sih tipsnya biar kita bisa uh, membagi suara dengan maksimal gitu, Bu? Terima kasih atas berbaginya mengenai pengalaman ketika menceritakan kembali cerita fabel. Baik, untuk pertanyaan tadi, yang pertama bagaimana cara membagi-bagi suara gitu ya? Itu, nah, kalian bisa menggunakan tangga nada gitu kan? Seperti kalau ketika kita nyanyi kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu bisa kan do dan do kayak suara gitu. Dari suara do rendah kita mulai do aku gitu terus bu gitu kan gitu bisa bukan tangga nada atau juga bisa menggunakan meletakkan lidah kita di tempat yang berbeda. Kalau misalkan kita biasanya meletakkannya kalau berbicara datar panjang, kalau lidahnya itu di ujung depan gitu ya, bisa sedikit tekuk ke atas gitu. Atau bisa juga dengan cara menirukan bunyi-bunyi orang-orang di sekitar kita seperti itu. Anak suara kecil, anak umur 5 tahun, orang tua gitu. Atau bisa diberatkan suaranya, diberatkan salah seperti desa ini, terus diberatkan, dilembutkan, itu juga bisa. Ada lagi yang mau bercerita mengenai pengalamannya ketika menceritakan kembali isi cerita fabel? Dan Salma mungkin mau berbagi? Kalau saya sendiri sih nggak jauh beda sama Mbak Laila ya, Bu. Yang membagi-bagi suara tadi juga masih kesulitan. Dan kadang pelafalannya juga masih salah gitu. Masih berbelit-belit, kurang latihan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya,
Tadi kan juga menyimak ya teman kalian ketika menceritakan kembali. Nah, adakah pendapat kalian? Misalkan Mbak Laila, ternyata Mbak Salma kurang begini dari 5 aspek yang telah dinilai tadi. Yang ingin berpendapat? Bacaan Mbak Salma itu sudah bagus sekali, Bu, tadi, Bu. Ya, bacaan dirinya sudah baca diri, sudah bagus. Iya. Sudah bagus. Nah, kalau Mbak Salma bagaimana pendapatnya mengenai penampilan Mbak? Jadi suaranya Mbak Laila itu udah lantang gitu, Bu. Udah percaya diri gitu. Ya, bagus ya. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya kita simpulkan terlebih dahulu apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Apa saja? Ada yang mau membantu menentukan poin-poin yang kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi kan melakukan kegiatan apa? Menelaah. Menyimak video. Menelaah. Ya, terus menelaah apa? Menelaah Teks fabel. Dari segi apanya? Tokoh. Terus yang ketiga? Peristiwa. Ya, kemudian alurnya. Ya, habis itu yang selanjutnya kita belajar tentang apa? Praktik menceritakan kembali. Iya, benar. Nah, ketika menceritakan kembali ada 5 hal yang harus diperhatikan. Apa saja tadi? Intonasi. Ya, kejelasan. Terus kesesuaian isi. Terus sikap, dan yang terakhir adalah kepercayaan diri, gitu ya. Baik. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel, gitu ya. Silahkan kalian sebagai penugas LTR membaca mengenai menelaah struktur dan kebahasaan fabel pada buku siswa, ya. Ada pertanyaan untuk kegiatan pada minggu ini maupun untuk penugasannya? Belum ada, Bu. Baiklah. Kita akhiri 3 doa ya. Silahkan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas waktu dan kehadiran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.